wa alaniyah, sedekah juga diterangkan, dizohirkan. Untuk apa? Untuk syiar. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Kan ada yang ngomong begitu, Pak. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Biarkan orang berkata, tidak perlu tersinggung. Kalau kata ibu saya, sapu tampu adu rasu. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris Kingston. King niku raja, stone itu batu raja. Sapu tampu ada rasa. Siapa yang tersinggung berarti memang benar dia merasa demikian. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita tadi terpukau dengan jumlah sedekah santunan yang begitu besar, melampaui angka 200 juta. Anak-anak yatim kita terharu, walaupun mereka tidak punya bapak lagi atau tidak punya ibu, tapi ternyata masih banyak yang sayang dengan mereka. Bahkan saya yakin anak-anak kita yang orang tuanya masih ada iri pengen jadi anak yatim juga. Kayaknya sih begitu kayaknya ya. Jangan-jangan anaknya ngebatin, coba bapakku mati juga ya, biar aku untuk santunan gitu. Ya dulu juga di zaman Nabi begitu. Ada anak kecil nangis di hari raya Idul Fitri. Nabi bertanya, ngapa kamu nangis le? Bapakku mati, kata dia. Fi ghazwati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mati di pertempuran, mati di peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngapa kamu nangis? Mamaku kawin lagi. Ternyata walaupun jandanya sudah kawin lagi, anaknya status masih yatim. Buktinya Nabi santun itu. Jadi jangan sampai disortir. Ah ini jandanya sudah kawin lagi, nanti kata Pak Tan Malaka, udah gak usah dikasih. Ternyata Pak Tan Malaka sentimen karena jandanya kok nikah sama orang misalnya, enggak sama Pak Tan Malaka. Umpama yatim yatim aja walaupun mamanya sudah nikah lagi. Maka kemudian kata Nabi tanya sama dia, kamu mau nggak punya bapak Rasulullah, punya ibu Aisyah, punya saudara perempuan Fatimah, punya saudara laki-laki Hasan dan Husain, dan punya paman yang bernama Ali? Kata anak yatim ini mau. Dia nggak tahu kalau berbicara dengan Rasulullah. Diajak ke rumah Nabi, dikasih makan, dipakaikan baju baru, ibarat kata dikasih uang saku, lalu dia pamer sama teman-temannya, nih saya anak yatim, gara-gara saya anak yatim, saya punya bapak sekarang Nabi, punya ibu sekarang Aisyah, punya kakak perempuan Fatimah, punya adik-adik Hasan dan Husain, punya paman yang bernama Ali. Apa kata anak-anak yang lain? Coba bapak kami mati juga. Jadi yang punya bapak itu iri dan wajar sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju sedekah yatim ini dijadikan syiar. Walaupun ada yang nyinyir, ngapa sedekah kok pamer? Yang ngatain pamer kan cangkemnya. Ya ya, emang dia Tuhan ngomongin orang pamer? Jangan menjudgment ibadah orang, jangan menghakimi sedekah orang. Yang tahu isi hati cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sedekah itu sirra wa alaniyah,
Sedekah itu dua opsi, yakni sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kadang-kadang sedekah itu ada baiknya terang-terangan. Tujuannya buat apa? Buat syiar. Kadang-kadang sedekah itu tersembunyi untuk menjaga niat kita. Makanya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah dan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini jangan salah kaprah Bapak Ibu. Ada yang salah kaprah waktu Jumatan, kotak infak lewat depan dia, lalu dia ambil duit pakai tangan kanan rogoh kantong, tangan kiri nyumput ke belakang. Lu nggak ada apa Pak Haji? Tangan kiri nggak boleh tahu, sedekah tangan kanan. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang Bu, istri nggak perlu tahu apa sedekah suaminya. Kadang-kadang karena istrinya sering merusak amal suami. Suami nyumbang masjid 10 juta, apa kata istrinya? Dasar laki goblok, yang sugih kaya raya aja nggak segitu, nah kamu laga-lagaan infak 10 juta. Ngomongnya menyakiti hati suami. Yang suami tadi seriang gembira ikhlas digoblok-goblokin sama bininya, rasa berat dengan sedekahnya. Itu omongan istri di rumah. Lain lagi omongan istri di majelis taklim. Di rumah ngomong goblok-goblokin laki, tapi begitu di majelis ngomongnya apa? Kalau nggak laki saya nggak selesai di musola. Di rumah lain bicaranya, di majelis beda lagi bicaranya, ngerusak amal. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Setan itu masuk ke dalam aliran darah untuk mengeluarkannya dengan cara bersedekah. Begitu beliau bicara begitu, muridnya berdiri, saya akan mengalahkan setan, izinkan saya pulang sekarang, mau sedekah. Sedekah apa? Makanan di majelis, karena di majelis ini nggak ada kue. Dia pulang ke rumah ngambil makanan, istrinya protes, nggak mau. Sedekahnya, kuenya jangan dikasih dengan orang yang pengajian, bikinnya capek. Suaminya ngotot ingin sedekah, istrinya nggak kehabisan akal. Suami keluar sama istrinya, kaki suami digantungin. Suaminya ambruk, makanannya tumpah, nggak jadi bawa ke majelis. Sampai di majelis tangan kosong. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setannya kalah semua, emboknya setan datang menggantungi kaki saya, maka nggak jadi sedekahnya. Ternyata emaknya setan lebih hebat daripada setan-setannya. Makanya kadang-kadang sedekah disembunyikan, khawatir merusak amal. Tapi sedekah juga nggak semuanya sembunyi Bapak Ibu. Wa'aladiyah, sedekah juga diterangkan, dizohirkan. Untuk apa? Untuk syiar. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Karena dia ngomong begitu Pak, tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Biarkan orang berkata, tidak perlu tersinggung. Kalau kata ibu saya, sapu tampu adu rasu. Ini bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris king stone. King niku raja, stone itu batu raja. Sapu tampu adu rasu. Siapa yang tersinggung berarti memang benar dia merasa demikian. Jadi nggak perlu tersinggung diomongkan orang ria. Tidak perlu, ini syiar. Karena kalau sedekah itu syiar, pertama kita dapat pahala bersedekah, yang kedua kita dapat pahala syiar. Apalagi nyantun anak yatim. Nyantun anak yatim ini perlu syiar. Nggak bisa kita sendirian.
dengan syiar yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik, dengan syiar bukan cuma orang kaya yang nyantun anak yatim, yang belum kaya pun ikut nyantun anak yatim. Gimana begini? Tepuk tangan. Yang belum kaya walaupun rumahnya gede geribik, karena tahu ada syiar nyantun anak yatim, 5.000 nyumbang, 10.000 nyumbang. Inilah gunanya syiar, agar semua orang tahu. Apalagi yang kita santun ini bukan terkait anak yatimnya saja, tapi terkait juga dengan jandanya. Ini 41 anak yatim, jandanya banyak dong. Banyak kan? Masih ada yang muda nggak kira-kira? Kita ini syiar itu karena terkait bukan cuma anak, Pak, tapi janda-jandanya ini. Itu yang jadi persoalan. Karena kalau nyantun janda, sebaiknya pakai syiar. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi bahaya. Nanti kalau nyantun janda, Pak Tan Malaka. Nyantun pertama, makasih Pak Tan Malaka, Bapak memang baik. Ya, baik banget malah. Bulan kedua datang lagi, terima kasih Pak Tan Malaka, perasaan sedesa ini cuma Bapak aja yang perhatian sama kami. Nah, bulan kedua, begitu bulan ketiga datang lagi, coba anak-anak saya punya bapak kayak Pak Tan Malaka. Jadi tuh barang jadi. Makanya kalau nyantun anak yatim, nyantun janda, lebih bagus syiar seperti ini. Jadi semua orang tahu, semua orang melihat, dengan demikian semua orang akan tertarik. Ini menjadi bagian dari dakwah kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terang tertulis di banner kita sebelah kiri. Sebelah kiri saya maksudnya ana wa kafilul yatim. Saya, kata Nabi, dan orang yang nanggung anak yatim, yang menafkahi anak yatim, fil jannati hakada, di surga nanti seperti dua jari ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan juga dengan jari tengahnya sedikit direnggangkan, tidak dirapatkan. Artinya orang yang nyantun anak yatim, yang nanggung anak yatim, di surga nanti tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Walaupun kalimatnya wakafilul yatim, yang menanggung, makanya kita berikan kambing, karena ini dibuat produktif, karena dia sifatnya setahun sekali. Bagaimana ini menjadi produktif, tidak konsumtif? Karena begini Bapak Ibu, kita ingin anak yatim ini tidak terlantar. Makanya ibadah paling besar diantaranya adalah menanggung anak yatim, ngasuh anak yatim di rumah kita. Maka rumah yang paling mulia di muka bumi ini, rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Itu rumah paling mulia. Dan itu gak gampang. Kadang-kadang begini, suami ikhlas ngasuh anak yatim, istri gak ikhlas. Istri ngelihat anak yatim makan banyak, dipelototin anak yatim, makan banyak kamu ya. Jadi beras gak, makan banyak. Istri gak ikhlas. Atau dibalik, istrinya ikhlas, suami yang ngedumel. Gara-gara ngasuh anak yatim, beban bertambah. Suami ikhlas, istri ikhlas, anak yang belum tentu ikhlas. Bapak kerja, mama ke pasar, anak yatim dijitakin sama anak kita. Nggak mudah ngasuh anak yatim itu. Makanya kalau kita nggak sanggup ngasuh anak yatim di rumah kita, maka minimal kita nyantun anak yatim, kita berbagi dengan anak yatim. Dan saya doakan Bapak Ibu semua yang terlibat di santunan anak yatim hari ini, nggak ketang dia cuman nyumbang buah, nyumbang air, nggak ketang dia nyumbang taruh, termasuk sumbangan semuanya yang terlibat di sini.
saya doakan masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan. Mudah-mudahan kita di surganya bertetangga dengan kanjeng Nabi. Amin.